Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Malam sebagai waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita beristirahat. Malam sebagai tempat di mana para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengadu dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atas beratnya perjalanan kehidupan mereka. Dan malam juga adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia ini untuk mengijabah setiap permintaan doa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berdoa dan meminta kepadanya. Salam dan salawat semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah, suri tauladan kita semua, panutan kita semua yang telah mengajarkan ajaran-ajaran Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada kita dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia adalah nikmat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, kalau kita melihat hakikat dari karunia yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia ini, maka kita bisa melihat ada beberapa bentuk-bentuk dan ada beberapa metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkenaan tentang ilmu pengetahuan di dalam Al-Qur'an. Di antara bentuk tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan urgensi daripada ilmu pengetahuan, dan Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan betapa besarnya urgensi ilmu pengetahuan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ilmu pengetahuan atau urgensi ilmu pengetahuan tersebut dengan berbagai macam bentuk dan berbagai macam cara yang akan kita jelaskan. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikah, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam ya seluruh nama-nama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu kemudian dia berfirman, Allah berfirman, ambi'uni bi asma'iha, ya, maka sampaikanlah nama-nama daripada benda-benda tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada para malaikatnya, in kuntum shadiqin, kalau memang benar kalian itu adalah ya makhluk saya yang benar, makhluk saya yang betul perkataannya. Nah, di sini dalam ayat ini pemirsa sekalian, kita mengetahui rentetan ya kisah daripada atau rentetan ayat yang menceritakan kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam ini di beberapa tempat. Ya.
Di antara tempat-tempat di dalam Al-Quran itu adalah di dalam surah Al-Baqarah atau di awal pembuka dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam setelah sebelumnya dia mengeluarkan atau menyampaikan titahnya, firmannya kepada para malaikatnya bahwa dia akan menciptakan seorang khalifah, bahwa dia akan menciptakan seorang makhluk yang akan menjadi khalifatan fil ardi, akan menjadi pemimpin di permukaan bumi, orang yang akan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengikuti penjelasan para ulama kita berkenaan tentang ayat yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya saya akan menciptakan seorang khalifah di permukaan bumi. Maka pada saat itu para malaikat kemudian setelah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, mereka kemudian menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bahasa, tidak cukupkah kami sebagai makhlukmu yang mulia ini, kami para malaikat yang kemudian beribadah kepadamu, yang mensucikan dirimu, yang mensucikan nama-nama dan sifat-sifatmu, serta membesarkan nama-nama dan sifat-sifatmu, dan tidak perlu menciptakan makhluk yang lain. Kenapa? Karena para ulama tafsir menjelaskan, diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi, maka makhluk yang paling pertama mendiami bumi ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan bangsa jin, yang memang telah terlebih dahulu jauh hari telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Lantas kemudian setelah beberapa lama mereka mendiami bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka terjadilah pertumpahan darah, perbuatan kezaliman, sebagaimana yang terjadi di antara umat manusia saat sekarang ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk memerangi bangsa jin atau kalangan dari bangsa jin tersebut yang melakukan tindak kezaliman, pertumpahan darah di permukaan bumi ini. Maka inilah yang kemudian ingin disampaikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tidakkah cukup kami sebagai makhlukmu yang kemudian mensucikan dirimu, yang beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya, karena kami diciptakan dari cahaya, kami diberikan akal dan tidak diberikan hawa nafsu. Lantas kemudian sedangkan makhluk yang lainnya dari kalangan bangsa jin yang telah engkau ciptakan, yang telah Allah ciptakan sebelumnya, mereka telah melakukan pertumpahan darah, perbuatan kezaliman di permukaan bumi. Para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala khawatir jangan sampai ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan lahir dari Adam alaihissalam keturunan-keturunannya, maka akan terjadi hal yang sama dan akan terulang apa yang telah terjadi sebelumnya, yang telah dilakukan oleh kalangan bangsa jin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan kepada para malaikatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha mengetahui, sedangkan para malaikatnya tidak mengetahui apapun. Nah, di antara hal yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ingin buktikan kepada para malaikatnya, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak, apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, maka itu semuanya dibangun di atas ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Meskipun para malaikat menolak dan tidak mungkin para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan penolakan terhadap perintah Allah. Meskipun para malaikat menyampaikan argumen mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menciptakan khalifah fil ardi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak dan kehendaknya pasti terjadi. Maka hal yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan setelah itu adalah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini kemudian untuk membuktikan bahwasanya apa yang diargumentasikan oleh para malaikat adalah hal yang keliru. Bahwasanya di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan bangsa manusia yang akan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang para malaikat itu sendiri.
Ya, oleh karena itu memang ada khilaf di kalangan ulama kita. Ya, yang manakah yang lebih mulia? Apakah malaikat itu jauh lebih mulia dibandingkan manusia, ataukah manusia lebih mulia daripada kalangan malaikat? Ya, sebagian ulama melihat bahwasanya yang lebih mulia itu adalah kalangan malaikat. Ya, karena apa? Karena mereka tidak pernah bermaksiat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim dijelaskan para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya, dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada mereka. Sebaliknya, bangsa manusia sendiri, ya sebagian ulama melihat bahwa bangsa manusia atau kalangan manusia itu lebih mulia dibandingkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat yang tadi kita sebutkan. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ard. Selanjutnya Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam ya semua nama-nama benda. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan di hadapan para malaikatnya benda-benda yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam nama-namanya. Ya. Faqala anbi'uni bi asma'iha. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, kalau memang kalian wahai para malaikatku adalah makhlukku yang memang benar-benar memang betul dalam perkataan kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan atau tidak perlu menciptakan khalifatan fil ardi, seorang pemimpin yang akan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka ambiuni bi asma'iha. Ya, sampaikan kepada saya tentang nama daripada benda-benda yang saya tampakkan kepada kalian ini. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian adalah makhlukku yang benar. Ya, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa terkadang di satu sisi manusia itu lebih mulia dibandingkan dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sisi kemuliaan kalangan manusia itu tatkala mereka mulia dibandingkan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat beribadah, taat, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dari sisi ketika mereka memiliki ilmu pengetahuan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu pengetahuan kepada mereka dan mereka membaktikan seluruh apa yang mereka miliki untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan mendalami ilmu pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat manusia. Nah, dari satu sisi ini, berdasarkan ayat ini, maka bangsa manusia dapat mengalahkan kemuliaan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan ayat yang paling pertama yang Allah firmankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah perintah untuk belajar, perintah untuk membaca. Membaca itu adalah bagian daripada cara kita untuk menuntut ilmu tentu saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya, maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menariknya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi. Beliau adalah seorang yang ummi. Beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis sama sekali. Namun meskipun seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Makanya dalam kisah ketika Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala, ya wahyu pertama dari Al-Qur'an, karena wahyu yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad itu adalah ru'ya shadiqah. Dan semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala mendapatkan wahyu yang paling pertama dari ru'ya shadiqah, ya dari mimpi yang benar. Adapun wahyu yang paling pertama dari Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ayat yang pertama sampai kelima dari surah Al-Alaq ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam postur tubuh yang bukan ya bentuk aslinya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipeluk dalam gua Hira oleh malaikat Jibril, sampai-sampai di dalam riwayat itu disebutkan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir meninggal dunia karena tidak bisa bernapas. Ya, saking kuatnya pelukan malaikat Jibril pada saat itu. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tersengal-sengal, maka malaikat Jibril kemudian arsalahu. Akhirnya malaikat Jibril kemudian melepaskan pelukannya, lalu kemudian berfirman atau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Iqra, bacalah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ma ana biqari, saya bukanlah orang yang pandai membaca. Saya tidak tahu membaca. Ya. Oleh karena itu, ini adalah hal yang menarik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Namun perintah yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada beliau adalah untuk membaca. Ya, mengapa? Karena ya perintah atau membaca itu sendiri ya sebenarnya atau sejatinya dalam syariat Islam, dalam agama kita, ya perintah untuk membaca itu sendiri tidak hanya sebatas pada persoalan membaca, ya membaca apa yang kita lihat dari huruf-huruf dan kata-kata yang tertulis di hadapan kita. Ya, oleh karena itu para ulama kita mengatakan berdasarkan ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an, maka ya membaca ya di dalam agama kita itu terdapat dua bentuk. Yang pertama adalah membaca Al-Quran itu sendiri sebagai ayat-ayat syar'iyah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW yang berisi perintah, larangan, dan seterusnya. Namun di sana ada bentuk yang kedua dari pembacaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca tanda-tanda kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala sebarkan di permukaan bumi dan langitnya. Oleh karena itu di dalam surah Al-Ghasyiyah sendiri, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kepada penciptaan seekor unta misalnya, ya. Dan lihatlah kepada penciptaan bukit-bukit itu atau gunung-gunung itu. Lihatlah kepada penciptaan langit, lihatlah kepada penciptaan bumi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menghamparkan bumi itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan langitnya tanpa ada tiang di antara penyangganya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bukit-bukit gunung-gunung itu sebagai pasak yang memasak bumi ini agar ia tidak bergetar dan seterusnya. Maka ini disebut sebagai ya qiraah, membaca ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Nah, oleh karena itu ayat yang kedua ini ternyata menjelaskan kepada kita bahwasanya perintah yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah adalah perintah untuk belajar. Adalah perintah untuk membaca. Ya, adalah perintah untuk menambah ya ilmu pengetahuan kita. Olehnya itu di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan tambahan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qul, dan katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, zidni ilman. Tambahkanlah bagi saya ilmu pengetahuan. Ayat yang ketiga di dalam surah Muhammad, ayat yang ke-19. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ternyata ilmu pengetahuan itu adalah pondasi daripada amalan yang kita lakukan. Makanya Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau, berdasarkan ayat ini beliau mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu seharusnya mendahului setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang mengucapkan sebuah perkataan, seseorang yang mengamalkan sebuah perbuatan, ketika dia ingin diterima perkataan dan perbuatan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka dia harus dibangun di atas ilmu pengetahuan. Nah, tentu saja ilmu pengetahuan yang diinginkan di sini adalah ilmu pengetahuan yang sahih, yang bersumber dari Al-Quran dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun syahidnya bahwasanya ilmu pengetahuan itu adalah pondasi daripada seluruh apapun yang kita lakukan. Semua apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan, itu semuanya harus dibangun di atas ilmu pengetahuan. Oleh karena itu,
para ulama kita mengatakan bahwa ada dua rukun daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tercapainya dan adanya dua rukun ibadah ini. Yang pertama adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mustahil kita bisa melakukan ittiba, mengambil contoh, mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita tidak mempelajari ibadah tersebut. Apabila kita tidak mempelajari perkataan-perkataan yang ingin kita ucapkan tersebut, apabila dia memang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ternyata ilmu juga adalah warisan dari para nabi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Innal ulama'a warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewariskan harta benda. Tidak itu emas ataupun perak. Tidak itu uang dinar ataupun uang dirham. Wa innama warrathul ilma. Namun yang mereka wariskan itu adalah ilmu pengetahuan. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu pengetahuan itu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mewariskan perbendaharaan duniawi. Ya. Baik itu nabi-nabi yang terdahulu ataupun nabi-nabi yang datang ataupun nabi-nabi yang datang atau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi yang sebelum beliau. Ya. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, mereka tidak pernah mewariskan perbendaharaan kepada anak keturunan mereka, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, nahnu ma'asyaral anbiya'i la nurith. Kami ini para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala tidak mewariskan sesuatu pun dari harta perbendaharaan. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Bukankah Nabi Sulaiman itu adalah putra daripada Nabi Dawud alaihissalam, dan keduanya adalah seorang raja, plus sekaligus keduanya adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun subhanallah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam bahwasanya kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu adalah kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi Sulaiman, agar kemudian untuk melihat apakah Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah nabi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Termasuk juga perselisihan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang apa yang diwariskan dan ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang telah diriwayatkan bahwasanya Fatimah pernah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, apakah bapak saya Nabi Muhammad SAW mewariskan sesuatu dari harta perbendaharaan? Maka dijelaskan kepada beliau bahwa tidak ada sedikit pun, bahkan baju perang Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan tergadaikan kepada tetangga beliau seorang Yahudi. Yang artinya menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mewariskan harta perbendaharaan. Yang beliau wariskan itu adalah ilmu pengetahuan. Yang siapapun mengambil ilmu pengetahuan itu dengan sebenar-benarnya, dengan seikhlasnya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dari apa yang diwariskan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ilmu itu adalah sumber amal jariyah. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a sa'iru 'amalihi illa min thalath." Apabila seorang manusia itu telah meninggal dunia, maka akan terputus semua amalannya. Dia tidak bisa lagi beramal, berbuat, karena dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada 3 amalan. Yang pertama adalah
Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang dia infakkan, dia membangun masjid, dia membangun panti asuhan, dia membangun tempat-tempat peribadatan, musalla, atau dia membangun tempat-tempat umum yang dimanfaatkan oleh umat manusia, maka ini bagian daripada sedekah jariyah. Dia telah wafat namun pahalanya masih terus mengalir. Kemudian yang kedua adalah au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya oleh umat manusia. Dia telah wafat, namun semasa hidupnya dia membaktikan dirinya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Au waladun salihun yad'u lahu, atau anak yang saleh yang akan senantiasa berdoa kepada orang tuanya. Nah, dari tiga amalan ini, dari tiga amalan jariyah ini yang pahalanya terus mengalir, tentu saja ya, amalan yang kedua adalah au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat dari kelima keutamaan dan urgensi daripada ilmu pengetahuan ini, subhanallah, semuanya memberikan penggambaran yang satu atau model yang sama, di mana ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang harus disampaikan, yang harus diajarkan kepada umat manusia. Dia bukan sesuatu yang harus disimpan di dalam diri kita sendiri. Ya, ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang harus kita miliki dan harus kita jaga tanpa kita sampaikan kepada orang lain. Ya, ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang kita ambil dari seseorang, yang kita ambil dari orang lain, lantas kita simpan di dalam rumah kita tidak pernah buka lagi, dan kita nikmati sendiri ilmu yang kita ambil itu. Ya, bukan seperti itu tabiat Al-Quran. Nah, kalau kita kembali kepada ayat yang pertama, ya, kemuliaan Nabi Adam atas para malaikat Allah Subhanahu wa taala karena ilmu pengetahuan, kita lihat Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, thumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wa 'allama Adam, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, itu berarti subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjelaskan kepada kita bahwa ilmu pengetahuan itu harus diajarkan. Ilmu pengetahuan itu harus diajarkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu pengetahuan tentang nama-nama benda-benda ya kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Di ayat yang kelima Allah mengatakan 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada umat manusia apa yang tidak pernah mereka ketahui. Ya. Nah, lagi-lagi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang menjelaskan kepada kita bahwa tabiat ilmu pengetahuan itu bahwa dia adalah sesuatu yang harus diajarkan. Dia adalah sesuatu yang harus disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, maka ketahuilah. Ya, ini pun juga sama. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berilmu terlebih dahulu. Ya, untuk berilmu terlebih dahulu, wastaghfir li dzambika, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Ya, minta ampunlah atas dosa-dosamu. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang kita simpan begitu saja. Kita ambil dari orang lain lalu kemudian kita simpan di dalam sebuah box di rumah kita, lantas kita tidak apa-apakan lagi. Ya, ilmu pengetahuan bukan seperti tabiatnya. Ilmu pengetahuan tabiatnya kita terima dari orang lain, kita ambil dari orang lain, lalu kemudian kita amalkan ilmu tersebut dan kita sampaikan kepada orang yang lain. Kemudian, innal ulama'a warathatul anbiya, innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Ternyata ilmu itu diwariskan. Ilmu itu diwariskan. Ya, tabiatnya kalau ilmu itu adalah sesuatu yang diwariskan, itu berarti ilmu tersebut diajarkan kepada orang yang lain. Ya, karena tidak akan mungkin diwariskan kepada seseorang kalau dia tidak diajarkan kepada orang yang lain. Kemudian ilmu itu juga adalah sumber amal jariyah. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang masih diambil manfaatnya. Ilmu yang bisa diambil manfaatnya itu adalah ilmu yang diajarkan kepada umat manusia.
Kalau kita menyimpan sendiri ilmu pengetahuan tersebut dan kita tidak ajarkan kepada umat manusia, maka subhanallah itu berarti ya ilmu tersebut tidak akan menjadi sebab amal jariyah untuk kebaikan kita. Nah, pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah memahami bahwa tabiat ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang diajarkan, maka berhati-hatilah kita daripada tirani ilmu pengetahuan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau SAW bersabda, "Mathalul alimi alladhi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu." Permisalan seorang alim, seorang ulama yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia, lantas dia lupa dengan kondisi dirinya sendiri, kamathalis siraj, seperti lentera, yudhi'u lin-nasi wa yahriqu nafsahu. Seperti lentera yang menerangi umat manusia di sekitarnya, membakar dirinya. Ya. Ini adalah permisalan yang menarik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jangan kita seperti lentera itu. Kita sudah mengetahui bahwasanya ilmu pengetahuan itu hakikatnya adalah dia harus diajarkan, disampaikan kepada orang lain. Ya, sebagaimana Allah mengajarkan kita. Ya, di dalam surah Al-Alaq tadi, di dalam surah Al-Baqarah ayat 31 tadi, Allah mengajarkan kepada umat manusia, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Namun berhati-hati, pemirsa sekalian, bahwasanya apa yang kita sampaikan, kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan itu, jangan sampai ya hanya menjadi pengetahuan kepada orang yang lain, lantas tidak diamalkan dalam kehidupan kita sendiri. Kenapa? Karena itu ibaratnya, kata Rasulullah SAW, seperti seseorang yang menerangi orang-orang yang berada di sekitarnya, lantas dia lupa dengan dirinya sendiri. Seperti lentera, seperti lilin. Ya, ketika dia dinyalakan, maka dia akan menerangi apa-apa yang ada di sekitarnya. Apa-apa yang ada di sekitarnya akan mengambil manfaat darinya. Itu baik, itu bagus. Ketika kita menyampaikan ilmu pengetahuan adalah hal yang bagus. Namun, ya berhati-hatilah ketika kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, lantas kita lupa atas diri kita sendiri. Ya, kita mengingatkan umat manusia dari keburukan, lantas kita sendiri yang mendatangi keburukan itu. Kita mengingatkan umat manusia untuk melakukan kebaikan, lantas kita sendiri lupa untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Padahal ada kesempatan untuk mengamalkannya. Ya, tentu saja berbeda ketika kita mengajarkan kebaikan kepada seseorang, lantas kita sendiri secara pribadi tidak memiliki kesempatan untuk melakukan amal tersebut. Seperti misalnya kita diminta untuk menjelaskan tentang keutamaan ibadah haji kepada seseorang yang memang telah memiliki kemampuan untuk menjalankan ibadah haji. Lantas kita sendiri secara pribadi belum memiliki kemampuan. Maka orang yang seperti ini tentu saja tidak masuk dalam kategori lentera yang memberikan kehangatan, lentera yang memberikan cahaya orang-orang yang ada di sekitarnya, benda-benda yang ada di sekitarnya, lantas dia sendiri membakar dirinya. Ya, tidak masuk dalam kategori itu. Kenapa? Karena dia secara pribadi tidak memiliki kesempatan atau belum terbuka kesempatan dan taufik dari Allah untuk mengamalkan hal tersebut. Salah seorang ulama berkata, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahmatullah alaihi mengatakan bahwasannya ilmu itu diturunkan untuk diamalkan. Ya, maka kalau tidak diamalkan, maka kebinasaan adalah tempat kembali orang tersebut. Makanya para ulama kita mengatakan, la yuqalu lil alimi aliman hatta ya'mala bi ilmihi. Seseorang itu tidak dikatakan dia sebagai seorang yang alim sampai dia mengamalkan ilmu pengetahuannya. Ya. Seseorang tidak dikatakan sebagai seorang alim sampai dia mengamalkan ilmu pengetahuannya. Makanya para sahabat Nabi SAW, mereka mempelajari Al-Quran selama berpuluh-puluh tahun, seperti diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mempelajari surah Al-Baqarah selama 8 tahun. Ya, 8 tahun beliau mempelajari surah Al-Baqarah. Ya, mempelajari surah Al-Baqarah itu ternyata dimanfaatkan atau dilakukan oleh seorang Ibnu Umar selama 8 tahun karena memang beliau telah membacanya, mentadabburi ayatnya, menghafalkannya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya kepada umat manusia. Oleh karena itu memang panjang, memang lama waktu yang dibutuhkan oleh seorang Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma untuk kemudian mengamalkan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dititahkan, difirmankan di dalam surah Al-Baqarah itu. Kemudian
Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah kemudian mengatakan, sungguh di dunia ini terdapat ada dua buah tirani. Yang pertama adalah tirani ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah tirani harta perbendaraan. Jalan keselamatan dari harta perbendaraan itu atau tirani harta perbendaraan itu adalah dengan bersikap zuhud terhadapnya, sedangkan jalan keselamatan dari tirani ilmu pengetahuan itu adalah dengan mengamalkannya. Seseorang yang tidak mengamalkannya, lantas dia sibuk berdakwah, menyampaikan kebaikan tersebut, ilmu pengetahuan itu, lantas dia tidak mengamalkannya, maka itu merupakan bagian daripada tirani penjara-penjara yang akan memenjarakan seseorang dan akan memasukkan seseorang ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan akhirat nanti yang di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala perutnya terburai, ususnya dikeluarkan, lantas dia sendiri menarik-narik ususnya tersebut di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka para penghuni neraka kemudian bertanya kepada orang tersebut, "Wahai fulan, bukankah Anda adalah orang yang mengajarkan kepada kami untuk melakukan kebaikan? Dan Anda juga adalah orang yang melarang kami untuk melakukan keburukan. Ya. Lantas bagaimana mungkin Anda berada di dalam tempat yang hina ini, dalam neraka Allah Subhanahu wa taala?" Maka orang tersebut kemudian memberikan jawaban bahwasanya sesungguhnya dahulu dalam kehidupan dunia saya mengajak kalian untuk melakukan kebaikan, namun saya sendiri tidak pernah mengerjakannya, dan saya melarang kalian dari perbuatan keburukan, sedang saya sendiri melakukan dan terjatuh dalam keburukan tersebut. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sangat marah terhadap orang yang mengajarkan kepada umat manusia, menyampaikan kepada umat manusia apa yang tidak mereka lakukan. Dalam surah Saf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat besar kemarahan Allah kepada kalian ketika kalian melakukan atau menyampaikan sesuatu yang kalian sendiri tidak kerjakan. Di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kaum mukminin, kepada orang-orang beriman untuk tidak terjatuh seperti perbuatan kaum Yahudi. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Mereka faham terhadap agama mereka, terhadap usul, dasar keimanan mereka, dasar ilmu pengetahuan mereka. Namun mereka sembunyikan ilmu pengetahuan itu. Mereka tidak amalkan ilmu pengetahuan itu. Mereka sampaikan kepada orang lain, kepada umat mereka, apa yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada nabi-nabi mereka. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun." Ya. Wahai orang-orang Yahudi, kalangan Bani Israel, apakah kalian memerintahkan umat manusia untuk mengerjakan kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Dalam artian, kalian perintah manusia untuk mengerjakan kebaikan, sedangkan kalian sendiri tidak mengerjakan kebaikan itu. Padahal kalian telah membaca Alkitab, kalian telah membaca Taurat, kalian telah membaca Injil. Ya. Namun kalian tidak pernah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Di saat yang sama, kalian memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Ya, meskipun ini adalah ayat yang berbicara tentang keburukan yang dilakukan oleh kaum Yahudi, bangsa Yahudi, namun sebagaimana kaidah yang kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu dengan lafaz-lafaz yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat Islam, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, ibrah dari Al-Quran itu karena keumuman lafaznya dan bukan karena kekhususan sebab turunnya ayat tersebut. Oleh karena itu para ulama kita menjelaskan bahwasanya ulama itu terbagi ke dalam 3 kategori. Di sana ada ulama yang menyelamatkan diri dan umat manusia dari fitnah dunia, keburukan dunia. Yang kedua ada ulama yang menyelamatkan atau yang membinasakan diri dan umat manusia di dalam fitnah dunia. Dan yang ketiga adalah ada ulama yang menyelamatkan umat manusia dari fitnah dunia dengan menjerumuskan dirinya di dalam kezaliman atau di dalam fitnah dunia itu sendiri.
Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini kita mendapatkan informasi, berita, baik itu dari media sosial dan dari berita-berita yang sampai kepada kita melalui sahabat, keluarga, dan seterusnya, tentang wafatnya ya atau banyaknya ya dari keluarga kita, sahabat kita, handai taulan, tetangga, dan seterusnya yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai sebab tentu saja. Sebab yang umum atau yang mainstream saat sekarang ini adalah disebabkan karena virus COVID-19 ini. Sebagian di antara orang-orang yang diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat disayangkan sekali adalah mereka para duat. Mereka para da'i-da'i yang mengajak dan menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit juga di antara mereka adalah para ulama kita. Ya, para ulama, para asatidah, para ustadz, para ustadzat yang mengajarkan ilmu pengetahuan, yang mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, yang telah mereka baktikan seluruh kehidupan mereka untuk mempelajari ilmu agama ini, untuk mengajarkan kepada umat manusia, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun qadarullahu wa ma syaa fa'al. Inilah ketetapan Allah, dan apa yang diinginkan oleh Allah pasti akan terjadi. Ya. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang harus kita berikan perhatian yang besar. Kondisi yang seperti ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan begitu banyak para ulama, begitu banyak orang-orang salih, begitu banyak orang-orang para da'i, ya, orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, melarang dari keburukan, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kenapa? Oleh karena telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apabila dia ingin mengangkat ilmu pengetahuan, maka dia tidak mengangkat ilmu pengetahuan dari umat manusia begitu saja. Wa innama yantazi'uhu biqabdi arwahil ulama. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ilmu pengetahuan dengan mengambil roh-roh para ulama, dengan mewafatkan para ulama. Fa idza lam yubqi 'aliman fil ardi, kalau sudah tidak tersisa lagi satu orang alim pun, satu orang ulama pun di permukaan bumi ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka umat manusia nanti akan mengambil atau mengangkat orang-orang jahil sebagai ulama mereka. Ya, waliyadzubillah. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka ulama-ulama jahil itu diangkat, orang-orang jahil yang diangkat sebagai ulama mereka itu, su'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka akan ditanya tentang perkara-perkara yang dihadapi oleh umat manusia, apalagi persoalan-persoalan nawazil yang baru-baru terjadi, fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka memberikan fatwa tidak berdasar kepada ilmu yang sahih dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadallu wa adallu, maka mereka menjadi orang yang sesat dan menyesatkan umat manusia. Nah, pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu semakin besar tanggung jawab kita terhadap umat ini. Dengan wafatnya sekian banyak para ulama, para da'i, para ustadz, para asatidah, para ustadzat, maka semakin besar tanggung jawab kita untuk memikul agama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersama-sama. Ya, di antara cara untuk memikul agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dan kita menyiapkan generasi pelanjut yang berikutnya, anak-anak kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang bisa kita arahkan, keluarga-keluarga kita yang masih muda belia, yang masih belasan usia mereka, mari kita arahkan mereka. Ya, sampaikan kepada mereka untuk semakin cinta terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bentuk mereka, kita arahkan mereka untuk menjadi para penerus generasi berikutnya, untuk menjadi para ulama, untuk menjadi orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian menjadi penerus tongkat estafet perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.